Nama saya Dr. Ide Bagus Gede Sui Bowo Putra. Panggil saya Dr. Sui. Saya adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit Puri Bunda Tabanan. Ya, jadi kejang demam adalah suatu bangkitan kejang, yaitu gerakan menghentak-hentak atau kaku pada seluruh tubuh yang terjadi pada anak usia 6 bulan hingga 5 tahun, dan gerakan itu tidak disadari oleh anak, serta anak saat itu sedang dalam kondisi demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kejang demam terjadi karena adanya gangguan dari aktivitas kelistrikan pada otak. Jadi, gangguan dari kelistrikan ini terjadi akibat suhu tubuh yang tinggi. Seringkali suhu tubuh tinggi ini disebabkan karena adanya masalah di luar otak. Jadi bukan masalah di otak itu sendiri. Masalah di luar otak yang saya maksud seringkali adalah adanya penyebab demam akibat dari infeksi, misalkan ada radang tenggorokan, misalkan ada infeksi di telinga atau infeksi di saluran kencing. Baik, pada saat anak mengalami kejang, sebaiknya jangan memberikan apapun melalui mulut, karena hal itu justru bisa membahayakan. Selain itu, tidak ada juga literatur atau penelitian yang membuktikan atau mengenai kopi itu dapat menghentikan atau mencegah kejang. Selain itu, jika kita memasukkan sendok ke mulut anak ketika sedang kejang, itu dapat membahayakan karena bisa mencederai rongga mulut, bisa menyebabkan sendok itu yang justru tergigit, dan bahkan nanti giginya bisa patah. Sehingga saat anak kejang, yang kita dapat lakukan adalah baringkanlah anak di tempat yang datar dengan posisi telentang tetapi miring pada salah satu bagian tubuhnya. Hal ini untuk mencegah agar anak tidak tersedak akibat air liurnya atau makanan yang dimakan. Jadi kejang demam ini seringkali anak yang mengalami kejang demam itu dia tidak akan ada masalah di sistem saraf atau tumbuh kembangnya di masa depan, kecuali seandainya kejang demam ini tidak ditangani dengan baik dan benar, atau kejang yang terjadi pada saat demam ini akibat dari infeksi dari sistem saraf pusat, bisa saja hal itu akan mempengaruhi sistem saraf dan tumbuh kembangnya di kemudian hari. Jadi sebenarnya untuk mencari penyebab dari demam pada anak itu memang perlu dilakukan penelusuran, sehingga saran saya mungkin perlu dikomunikasikan dengan tugas kesehatan, dengan dokter, dan kalau memang diperlukan harus diperiksa juga sehingga bisa mengetahui penyebab dari demam dan penyebab dari kejangnya. Jadi pada saat anak mengalami kejang, yang pertama kita lakukan tentunya harus kita lakukan seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi posisikan anak dahulu di tempat yang datar, miringkan, kemudian kita sambil menenangkan diri, kita tunggu mungkin beberapa menit. Biasanya kalau kejang demam itu tidak lama, tidak lebih dari 5 menit.
Nah, kemudian kalau anaknya sudah berhenti kejangnya, bisa langsung dibawa saja ke dokter atau ke tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Tetapi jika kejangnya juga berlangsung cukup lama, maka kita pastikan situasi aman, segeralah bawa anak ke pelayanan kesehatan terdekat, bisa ke UGD barangkali atau ke dokter. Ya, jadi yang bisa kita lakukan agar anak bisa terhindar dari kejang demam, tentunya jika anak mengalami demam, turunkanlah demamnya. Kita bisa berikan obat penurun panas, kita bisa kompres tubuhnya dengan menggunakan air hangat. Dan jika anak sebelumnya sudah memiliki riwayat kejang demam, tentunya bisa dipertimbangkan untuk pemberian obat pencegahan kejang ketika anak mengalami demam.